Selanjutnya adalah metode akses. Sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi pada membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tab model sebuah berkas dan dapat bekerja pada sebuah jenis device access menurut urutan maupun acakan. Yang kedua adalah direct access. Merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan field like logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses sebuah informasi dalam jumlah besar. Biasanya, database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok pada parameter. Pengguna menyediakan nomor blok kalau sistem operasi biasanya sebagai nomor relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Penggunaan nomor blok relatif bagi sistem operasi adalah untuk memutuskan lokasi berkas yang diletakkan dan membantu mencegah penggunaan dari pengaksesan suatu bagian sistem berkas yang bukan bagian pengguna tersebut. Selanjutnya adalah operasi pada direktori. Mencari berkas, kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori. Karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengindikasikan keterkaitan antara setiap berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan sebuah berkas atau semua berkas yang nama-namanya berbentuk kotak khusus. Yang kedua adalah membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Selanjutnya adalah menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. Selanjutnya adalah menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Selanjutnya adalah mengganti nama berkas. Karena nama berkas merepresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat berubah nama berkas ketika isi atau penggunanya itu berkas berubah. Nah, perubahan nama dapat berubah posisi berkas dalam direktori. Selanjutnya adalah melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. Selanjutnya adalah tipe akses pada berkas. Salah satu cara untuk melindungi berkas dalam komputer ialah melakukan pembatasan akses pada berkas tersebut. Pembatasan akses yang dimaksud adalah kita, yaitu sebagai pemilik sebuah berkas, dapat menentukan operasi apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna lain terhadap berkas tersebut. Pembatasan ini berupa sebuah permission ataupun not permitted operation tergantung pada kebutuhan pengguna lain terhadap berkas tersebut. Di bawahnya ada beberapa operasi berkas yang diatur aksesnya. Yang pertama adalah read, itu membaca dari berkas. Kedua ada write, menulis berkas. Yang ketiga execute, meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Yang keempat ada append, menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Yang kelima adalah delete, menghapus berkas. Yang keenam ada list, mendaftar properti dari sebuah berkas. Yang ketujuh rename, mengganti nama sebuah berkas. Yang ke-8 adalah copy, menduplikasikan sebuah berkas. Yang ke-9 yang terakhir adalah edit, yaitu mengedit sebuah berkas. Selain operasi yang berkas di atas, perlindungan terhadap berkas dapat dilakukan dengan mekanisme yang lain. Namun, setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan mekanisme sangatlah tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi sistem. Selanjutnya adalah organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah.
Terdapat dua masa desain dalam membangun suatu sistem berkas. Masa pertama adalah definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya. Operasi ke berkas dan struktur direktori dapat mengorganisasikan berkas. Yang masalah kedua ialah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logika sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu ada dari tingkatan yang terendah yaitu kontrol. Terdiri atas driver device dan interrupt handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Lanjutnya adalah basic file system, diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. Selanjutnya adalah file organization module, informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Selanjutnya adalah modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. Yang terakhir adalah logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Alhamdulillah, presentasi apa yang sudah saya sampaikan telah habis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.